Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Ustazah Mimah di podcast Arajwa. Ini hari Selasa. Kita kedatangan tamu. Beliau adalah wanita-wanita hebat yang ada di KB dan TK serta SD Arajwa. Beliau ini adalah ketua-ketua komite inti di KB TK Arajwa dan SD Arajwa. Boleh perkenalan dulu ya sebelum kita ini ya memulai podcast. Selamat datang Bunda semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu ya. Boleh deh sebelum kita bercerita panjang lebar, pengen kenalan dulu, pengen supaya orang-orang tahu yang mana-mana ini orang-orangnya. Dari siapa nih, dari Bunda yang mana nih? Dari senior sudah. Oh, dari senior. Sampai aja dulu sampai aja dulu. Kayak sudah orang lama. Silahkan Bunda. Saya Endah Ustazah, Bundanya Nafisa di TK. Kalau di SD Bundanya Gibran. Oke, berarti ada dua ya Bu ya di sini ya. Ada dua. Ada di TK dan ada di SD. Iya. Oke. Lalu Bunda berarti ketua komite inti Iya, ketua komite. dari tahun berapa Bunda? Dari kemarin Ustazah, angkatan kemarin itu. Awal tahun ini. Iya, awal ajaran baru kemarin. Oh, oke. Baik, selanjutnya boleh. Nama Bunda siapa? Makmuratul Aflaha, Bunda dari Bunda Lala kelas 5B. Oke, Bunda Lala berarti ya. Wah, beliau ini adalah wanita hebat yang selama ini alhamdulillah banyak sekali membantu semua hal yang ada di sekolah untuk kegiatan. Kan komite seperti itu ya. Baik, hari ini nih kita pengen ngobrol-ngobrol nih, boleh ya Bunda ya? Jadi tadi udah perkenalan, terus kalau Bunda Nafisa kan tadi mulai jadi komite tuh di awal tahun pembelajaran ya, berarti baru jalan 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau Bunda Lala nih berapa tahun sudah Bunda Lala? Bunda kelas 1 saya. Dari kelas 1? SD. Oh, Mbak Lala kelas 1 SD. Iya. Berarti sudah jalan 5 tahun ya. Masya Allah. Sehat Bu. Amin. Amin. Nah, pasti kan itu ada cerita awalnya nih waktu jadi komite. Boleh diceritain nggak? Pasti kan dari semua bunda kan banyak nih bunda-bunda kita ini ya, di semua bunda-bunda hebat yang ada di Arajwa, terpilihlah bunda-bunda semua nih menjadi komite. Boleh nggak sih diceritain awalnya, kisahnya lucu kah atau sedih kah waktu dulu, kan kita pengen tahu. Bunda habis boleh. Ya waktu itu ada undangan dari sekolah kan, parenting ya kalau tidak salah. Nah di situ tuh dikemas setelah acara parenting pemilihan ketua komite kelas. Nah disitulah jadi terpilih Ustazah. Alhamdulillah, berarti kita semua percaya pada Bunda Nafisa ya. Iya, kalau di KBTK. Nah, kalau Bunda Lala gimana ceritanya dulu? Perkumpulan waktu itu acara apa ya? Rapat semua ketua komite kelas. Situ ketua yang jadi itu mundurkan diri, terus dari yayasan nunjuk saya sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Berarti berjalan 5 tahun ya. Pasti banyak banget nih ceritanya ya selama jadi komite. Apalagi kalau misalnya kita tuh kadang tuh banyak nih, apalagi di TikTok sekarang, zaman sekarang tuh tentang komite kelas itu yang padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga Bu ya. Kita tuh ya sebagai komite kan pasti pengen memberikan yang terbaik ya Bu ya. Nah, boleh nggak Bu tahu, kayak dari Bunda Lala dulu deh nih ya, yang lebih senior. Iya. Kayak gini. Kiat-kiatnya selama menjalankan amanah sebagai ketua komite ini, bagaimana kiat-kiatnya dalam menjalankan program-program di sekolah. Pasti kan sekolah kita punya program ya Bu ya yang berkaitan dengan komite. Nah, gimana tuh kiat-kiatnya Mama Lala kalau menjalankan kegiatan yang ada di sekolah? Biasanya kalau programnya rapat dulu ya sama semua komite kelas, itu nanti kan hasilnya nanti diajukan ke sekolah gitu. Ya banyak itu sih, banyak keputusan juga yang kadang tidak sinkron sama tapi akhirnya juga ya bisa ketemu juga bisa sama sekolahan.
Kalau Bunda Nafisa nih baru kan berapa bulan nih? 6 bulan. 6 bulan, ya. Pasti kan sudah ada cerita lucu, cerita berbagai macam cerita ya Bu ya. Apalagi program TK tuh kayaknya banyak Bu. banyak acara. Banyak acara kalau anak TK. Iya. Jadi apa nih kiat-kiat apalagi Ibu Bunda berdua ini kan di luar mempunyai jam terbang yang tinggi berdua. Gimana nih kiat-kiatnya supaya bisa seimbang nih antara kegiatan sekolah tetap berjalan dan Ibu juga di luar bisa tetap berkarya. Kalau untuk biasanya menjelang acara gitu kita adakan rapat sih Ustazah. Jadi antar komite, kadang juga komite itu tidak selalu bisa hadir. Tetapi di situ saya buka untuk orang tua yang lain yang mewakili setiap kelas. Jadi intinya dalam setiap kelas itu harus ada perwakilannya. Jadi nggak harus dari komite. Jadi di situ nanti ketika memang ada yang kurang sreg dengan ini bisa datang waktu rapat itu menyampaikan kayak gitu Ustazah. Jadi lebih dikomunikasikan lah Ustazah. Jadi semuanya itu lebih ke komunikasi ya. Dari yang SD pun juga mungkin seperti itu ya, lebih ke komunikasi untuk melaksanakan setiap kegiatan. Karena kan namanya sekolah pasti banyak kegiatan ya. Apalagi di SD. Iya. Sama sebenarnya kok TK dan SD sama Bu. Nah karena kalau pasti ada program yang dibuat untuk mereka kan. Terus selama kita bekerja sama ini antara sekolah dan komite itu, apakah menurut Bunda semua kita sudah saling bersinergi Bu? Sejauh ini kayak kita udah bersinergi ya, maksudnya tuh bersama-sama dalam menjalankan program-program itu. Alhamdulillah sudah sih Ustazah. Kadang juga ada 1-2 yang tidak kurang sreg gitu, tapi akhirnya ketemu juga jalan. Alhamdulillah, berarti biasanya juga gitu Bu? Sama juga. Iya. Karena kan biasanya ini lebih banyak ya, kelasnya kan ada 12 orang, pasti kan itu akan berbagai macam kepala. Itu Mama Lala tuh pasti tahu dia ada kiat-kiat khusus enggak untuk Tebal-tebal muka saja. Oh ya? Tebal-tebal muka, tebal-tebal muka. Masya Allah. Sabar. Harus sabar. Intinya itu sabar. Iya karena kan banyak ya kan banyak SD ya tuh, apalagi tahu sendiri emak-emak itu. Apalagi berpengaruh dari TikTok itu kan iya. Banyak banget info-info yang itu tuh kayak gini padahal kan sebenarnya nggak gitu. Tapi membantu aja program dari sekolah aja. Ibarat komite itu kan menjembatani antara sekolah sama wali murid. Iya benar. Ya alhamdulillah berarti kan sejauh ini kita sudah saling bersinergi dalam hal ini ya Bu ya. Jadi apa yang dari sekolah bisa tersampaikan. Kalau tadi itu kan tentang sekolah dan komite. Kalau sekarang saya pengen nanya itu apakah ada suka dukanya? Banyak. Wah, banyak pengalamannya. Sukanya atau mau dukanya aja yang diceritain? Sukanya aja kali. Sukanya aja, dukanya. Iya, dukanya disimpan aja dulu ya. Sukanya itu senang kumpul sama berbagai macam suku, terus kadang ibaratnya apalagi ngumpul mama pasti makan. banyak positifnya juga sih. Iya. Banyak positifnya. Terus kita harus memahami satu karakter orang sama kita harus satu lain kita harus memahami gitu. Ya itu. Sukanya itu. Iya. Kalau Bunda Nafisa apa? Iya, saya kan tergolong orang baru ya Ustazah di Samarinda. Jadi waktu menjadi ketua komite ini alhamdulillah jadi semakin banyak teman, saudara. Yang akhirnya jadi saudara gitu. Jadi itu impact baiknya ya. Iya, impact baiknya. Oke, selama Mama Lala atau Bunda Nafisa menjadi ketua komite, ada nggak sih program ke sekolah nih? Program sekolah yang menurut Bunda Nafisa dan Bunda Lala itu berkesan banget di hati gitu. Yang program ini jangan sampai hilang Ustazah gitu, ada nggak? Pengen tahu. Kayak hari guru kemarin hari guru, terus ada juga berbagi, terusnya Hotmail Quran. Itu ada program yang berkesan ya. Itu kan ibaratnya kan pembelajaran untuk diri kita kepada anak-anak kita. Sekarang ibu adalah guru utama bagi anak kita. Betul. Karena mendidik anak itu tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan.
Makanya kita harus memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita ke depannya gitu. Sedangkan derajat guru kan lebih tinggi daripada orang tua. Karena orang tua yang mengajarkan raga kita, sedangkan guru yang mengajarkan akhlak kita, budi pekerti kita sampai dunia dan akhirat nanti. Alhamdulillah, berarti kan dari berbagai macam program kegiatan yang ada di sana kan ada yang berkesan, yang ibaratnya tuh membuat bunda-bunda tuh jadi ya Allah, alhamdulillah ada ini gitu. Berarti kan ya salah satunya mungkin hot meal, memang hot meal. Terus Rajo berbagi itu kan berkesan banget. Emang kita kan salah satu cara kita buat berbagi, kita terjun langsung. Oh iya, ternyata di bawah itu tuh masih banyak itu yang memerlukan, masih yang membutuhkan gitu ya. Kayak itu jadi nggak tahu gang ruwet tuh. Saya juga baru tahu itu kemarin kalau ada gang ruwet. Saya juga baru tahu itu. Kalau nggak ada Rajo berbagi, saya juga nggak tahu Ibu. Saya sama sih juga kalau Rajo berbagi itu jadi tahu, oh ternyata di sini ada loh saudara kita yang kurang betul-betul mampu, membutuhkan, betul-betul gitu. Betul. Ya doanya Bu ya, semoga kegiatan itu tetap bisa kita laksanakan setiap tahun. Kan? Tidak ada ibaratnya tuh tidak ada halangan lah kita melaksanakan itu kan, karena kan sekolah pasti ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Itu kan walaupun Bunda Nafisa sukanya tadi udah nggak ya? Sudah tadi Ustaz. Udah ya. Masa ada yang mau ditambahkan lagi dari Bunda Nafisa? Oh ya tadi program berarti ya, belum program. Oh, program yang Bunda, ya di TK tuh, kalau di TK juga banyak itu kegiatannya. Ya, salah satunya kemarin itu ada iftar jama'i juga ya Ustazah. Dan kami dari komite berpartisipasi menyediakan aja sih Ustazah, snack untuk anak-anak waktu itu. Terus kegiatan Araswa berbagi juga sangat berkesan karena di situ saya kan juga pendatang baru, jadi baru tahu juga Ustazah masuk ke gang gitu, oh seperti ini ternyata. Iya benar. Jadi kita bisa ngeliat langsung Bu ya. Terus yang seru itu acara Hari Guru ya Bu ya, hari waktu itu. Jadi pengibar ya kita. Komite. Oh benar. Kolaborasi antara TK sama SD. Benar. TK dan SD itu. Ya itu lucu Ustaz. Itu kan jadi petugas ya bunda-bunda semua ya. Masya Allah, iya saya ingat. Itu kayak ingat zaman sekolah lagi. Ya. Jadi pengibar, Masya Allah Ustazah. Oke, jadi untuk yang terakhir deh, boleh nggak memberikan kami pesan dan kesan untuk kami lah Yayasan Arajua. Karena kalau Bunda Lala berarti berapa tahun lagi ya? Lala kan 1 tahun Pengennya ya enggak. Kalau Lala baru lulus tahun depan nih, Lala baru naik kelas 6. Kalau Bunda Nafisa berarti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya masa jabatannya. Jadi ada nggak, pasti ada lah kan pesan dan kesan untuk kami kepada sekolah khususnya dari bunda-bunda semua, kira-kira ada. Boleh nggak disampaikan ke kami dan disampaikan ke penonton? Mudah-mudahan Arajua menjadi sekolah yang mengutamakan akhlak serta adabnya. Terus mudah-mudahan wali murid semua itu termasuk golongan yang dinanti-nantikan di surga nanti. Ada 4 golongan terutamanya, yaitu yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran, kedua orang yang menjaga lisannya, yang ketiga orang yang suka memberi orang yang kelaparan, yang keempat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan wali murid Arajua termasuk orang yang dinantikan yang 4 golongan itu. Itu juga kami juga Bu ingin seperti itu ya. Semoga kita semua bisa kita semuanya ada wali murid dan semuanya termasuk mudah-mudahan 4 golongan ini. Amin. Oke, Bunda Nafisa. Selama anak saya bersekolah di Araswa ini kan sudah dari TK ya, jadi 1 tahun setengah, 1 tahun setengah Nafisa itu. Alhamdulillah di situ saya merasakan dampaknya itu ketika saya memasukkan Nafisa itu sengaja tidak saya bekali apa-apa. Dan begitu berjalan 6 bulan bacaan sholatnya, alhamdulillah Ustazah, saya kaget. Masya Allah di situ itu sudah hampir bisa semua gitu nah Ustazah. Nah kedepannya tuh harapannya ya semoga tetap seperti itu Arajwanya. Terus beberapa kemarin akhir tahun kemarin tuh saya juga ikut membantu dalam beberapa studi tiru yang Ustazah itu minta tolong ke kami komite
untuk membantu menyambut tamu-tamu yang datang. Nah, artinya di situ kan Araswa menjadi sekolah percontohan ya Ustazah. Jadi ada studi tour dari berbagai macam daerah termasuk dari Bontang, ya dari sekitar Balikpapan, Tenggarong, dan Samarinda sekitarnya itu sangat itu waktu ikut juga. Iya, ikut dalam membantu itunya Ustazah. Ya semoga Araswa ke depannya semakin maju, semakin berkembang dan dipertahankan untuk semuanya. Amin. Sebenarnya tuh banyak Bu ya, kita tuh cerita-cerita lucu, apalagi cerita-cerita lucu ya. Selama jadi komite bener nggak Bu? Banyak. Kita semua nanti habis. Kalau cerita lucu itu mungkin bisa sampai besok nih, nggak habis-habis acara kita ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda semua. Semoga apa yang Bunda-Bunda sampaikan tadi tuh dapat menjadi bekal kami ke depannya agar tetap istiqomah, tetap di on track, ibaratnya tidak menyimpang kanan dan kiri. Semoga ketika itu terjadi kami bisa lurus kembali seperti itu. Karena kan tujuan kita kan juga untuk anak-anak, mencerdaskan mereka, menciptakan anak yang berakhlak tadi, beradab. Karena kan zaman sekarang agak yang utama saja. Doakan kami ya Bu ya, semoga kita semua sehat, bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Pian juga kita juga semoga komunikasi kita antar komite dan sekolah tetap berjalan dengan baik. Antara wali murid sama guru itu harus sesuai. Misalkan guru sudah kayak gini tapi di rumah tidak mendukung, ya sama aja Ustazah. Intinya sejalan ya. Intinya itu harus sejalan dua-duanya sinkron. Kalau cuma mengandalkan guru, nggak bakal Ustazah. Amin, mudah. Semoga apa yang kita sampaikan juga berkenan di hati orang tua dan kita juga seperti itu. Kami kan juga menerima masukan. Kami tidak boleh menutup hati, tidak menerima masukan itu kan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bunda Lala dan Bunda Nafisah sudah bersedia hadir di acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita jalankan pada hari ini membawa berkah untuk kita ya Bu ya, ilmu-ilmunya. Semoga next ke depan tetap terjalin silaturahmi kita dengan baik. Walaupun nanti Bunda Lala atau Bunda Nafisah sudah tidak menjabat lagi, kan tetap komunikasi kita tetap berjalan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Podcast Arajo pada hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.